Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merupakan kehormatan bagi kami, ya, KHPS TV, kehadiran Buya Agus Talik, ya, pendiri pesantren Kayu Walang, kemudian pernah menjadi anggota DPRD periode pemilu berapa itu? 2009. Berapa periode? Sekali ya. Ya, ini pengalaman luar biasa. Yang kita ini orang Padang tapi namanya jadi kita bisa memetik pengalaman dari beliau ya. Tema kali ini kita bicara tentang kepemimpinan Pak Haji ya. Kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk 4 hal. Mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, dan memutuskan. Ini pemimpin itu. Kita merujuk pada surat An-Nisa ayat 34, Arizalu qawwamuna 'alan nisa. Itu tafsirnya ada 2, ya, Pak Haji lebih tahu dari saya. Tafsir yang pertama itu urusan kaitannya suami istri. Tafsir yang kedua adalah rijal di situ bukan secara biologis tapi orang yang punya kekuatan. Jadi siapapun diri kita itu akan jadi pemimpin jika kita punya kelebihan dan memberi. Memberi sesuatu pada orang yang membutuhkan apa yang kita beri. Jadi kita harus memberi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya itu kebutuhan manusia cuma 3. Butuh sukses, butuh bahagia, butuh mulia. Jadi kalau Abraham Maslow itu ada 5 tingkatan kebutuhan. Ya, yang pertama manusia itu memerlukan sandang, pangan, papan, seks bagi yang sudah umur. Ya. Ini ketika manusia hanya mengejar ini sama dengan binatang. Kebutuhan berikutnya adalah rasa aman. Rasa aman di mana dia tinggal, di kantor, di masyarakat, di rumah, dan sebagainya. Kemudian mengejar lagi lebih tinggi namanya social need. Kebutuhan dihargai oleh orang lain. Kehadirannya. Jangan sampai masuk 3 menggenapkan, keluar tidak mengganjilkan ya. Itu apa ini bahasanya. Nah itu kemudian meningkat lagi namanya prestise, esteem need. Jadi kalau di kantor itu semakin tinggi jabatannya, ruangannya semakin besar, mejanya semakin inventaris mobilnya. Simbol-simbol status sosial. Nah, ini. Kemudian yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Jadi setelah 4 kebutuhan itu terpenuhi, maka orang akan aktualisasi diri itu sangat dibicarakan kalau dalam Islam itu bukan karena ria, tapi karena akibat amal soleh yang diperbuat. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ya misalnya Yusuf Kala itu kan tingkatan kebutuhan 1 sampai 4 sudah terpenuhi. Jadi wakil presiden. Dia bilang kalau saya melihat gajinya cuma 60 juta wakil presiden, ngapain? Tapi ingin saya itu hadir di negara ini mempunyai arti bermanfaat. Begitu kalau menurut saya, kalau dia orang Jawa bisa jadi presiden. Orang Jawa itu jumlahnya 41%, ranking kedua orang Sunda 15. Jadi sepertinya ini orang luar Jawa ini tidak berhak jadi presiden di Indonesia gitu. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, di dalam Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu diperkenankan oleh Tuhan menurut pemahaman saya nih. Jadi kita itu menurut salah satu prinsipnya harus diikuti dengan menurut pemahaman saya. Karena apa? Pemahaman orang kan berbeda-beda. Jangan sampai mengklaim ini menurut pemahaman saya terhadap surat A, surat yang sekian, ayat yang sekian. Itu sebagai pengantarnya tadi, mangga. Ya, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah kita bisa silaturahim, dan yang kedua kita sama-sama mengkaji beberapa tema, dan tema kali ini adalah tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi dia sampaikan oleh Pak Haji bagaimana aktualisasi diri itu ternyata sebelum itu diawali dari konsep data kebutuhannya terpenuhi. Iya.
Nah, ini ada yang menarik dalam Ya. leadership dalam Islam kan. Iya. Beberapa siroh terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara para sahabat ini secara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tetapi mereka mampu mengaktualisasikan diri mereka, Ya. walaupun dalam kondisi mustad'afin Iya, iya. gitu. Seperti Bilal kan ya. Dalam surat apa di Al-Anfal, Iya. sampaikan bagaimana para sahabat itu, termasuk baginda Nabi sendiri, itu dalam kondisi mustad'afin, dalam kondisi duafa. Jadi apa itu untuk makan saja susah terkait ya, terkait dengan kondisi itu. Tapi bukan berarti ketidakmampuan mereka secara materi tidak menunjukkan kemampuan mereka mengaktualisasikan diri mereka sebagai seorang. Dan ternyata sejarah telah membuktikan, lebih khusus di dalam Islam, 14 abad yang melampau, bagaimana muncul sosok Bilal bin Rabah, kemudian muncul para sahabat-sahabat Nabi yang jauh terbelakang menjadi orang-orang yang menjadi penting. Ya. Tapi kalau dari sisi secara umum, diambil dari setiap momentum dalam peradaban sejarah dunia ini juga banyak para pemimpin-pemimpin lahir yang memang latar belakangnya mereka dari golongan-golongan yang lemah. Yeah. Dari golongan-golongan lemah sehingga risau dirinya. Yeah. Ya, risau kali bahasa Melayu kali ya, risau itu apa ya? Merasa tidak tenang, baik pikirannya, jiwanya, fisiknya, dengan kondisi yang ada, apakah dia dizolimi, dia ini hak-haknya dirampas, ya kebutuhan dasar mereka juga ditekan dan sebagainya. Muncullah yang disebut para pahlawan. Makanya di dalam Al-Quran, khususnya tentang terkait dengan orang-orang ya pada saat Jalil dan Tolut itu mereka meminta pemimpin ya melalui Nabi Musa ya agar mereka dimintakan pemimpin yang menurut mereka itu pemimpin itu yang punya materi, yang punya uang gitu. Tetapi ternyata yang dikirimkan kepada mereka adalah Tolut manusia, Tolut yang sebagai raja, sehingga mereka protes loh. Tolut bisa apa gitu ya? Sedangkan kami lebih kaya dibandingkan kita, kenapa bukan kami yang diambil? Jadi ucapan-ucapan masyarakat pada umumnya bahwa identik pemimpin itu dari kalangan menengah ke atas yang terkait dengan materi. Maka Allah memberikan arahan kepada kita semua melalui Al-Quran itu, yaitu yang dilihat adalah bastotan ini wajib. Jadi pemimpin itu yang dilihat adalah bastotan ini wajib, yaitu ilmunya dan juga fisiknya. Yeah. Dan itu arahan dari Allah terkait dengan Tolut. Karena Tolut itu memang memiliki keduanya, baik itu ilmu dan juga fisik. Artinya bahwa kepemimpinan gaya-gaya konsep-konsep barat terkait dengan seperti itu sebenarnya telah diluruskan di dalam Islam. Ya. Cuma masalahnya saat ini bagaimana umat Islam saat ini mengambil sign atau sinyal-sinyal Allah dalam Quran ini diambil atau tidak. Itu mengkaji. Ya, jadi memang seperti itu, seperti tadi disampaikan bahwa itu kan teori kebutuhan manusia menurut Maslow yang bukan beragama Islam. Kalau misalnya tingkatan manusia itu kalau menurut pemahaman saya kan pertama itu kafir, kemudian muslim, beriman, bertakwa. Jadi yang paling tinggi itu yang kemudian dalam surat Mujadalah ayat 11 itu yarfa'ir ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat orang itu ditentukan oleh ilmu dan imannya. Kemudian surat 49 ayat 13 yang paling mulia itu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ciri orang takwa itu bersebaran. Minimal di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Itu jelas sekali. Bahkan ada orang yang mendefinisikan bahwa memahami ya isi Al-Quran itu cuma satu, takwa. Takwa itu cuma 3 perkara, yaitu Ali Imran 134.
alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia tiga aja tuh, memberi, mengendalikan amarah, sama memaafkan. Persediaan. Ini. Jadi oleh karena itu secara otomatis ya itu tergantung yang dipimpinnya. Misalnya gini, Megawati tidak bisa terpilih jadi presiden, tapi dia seumur hidup memimpin PDIP. Begitu juga Jokowi bisa jadi presiden 10 tahun terlepas dari kekurangannya ya. Dia kalau jadi ketua PDIP tidak akan terpilih karena ininya. Rumusnya itu pemimpin itu akan lahir dalam masyarakat yang homogen, yang paling itu nilai yang disitunya. Seperti PDIP, nilai yang dianut PDIP yang benar. Tapi kalau masyarakatnya heterogen, bermacam-macam, itu jalan tengah dari berbagai pemikiran, perilaku di dalam masyarakat. Contoh lain misalnya di Iran itu yang paling tinggi kan Ayatullah Khomeini. Itu termasuk homogen dari segi pemikiran. Oleh karena itu tugas kita adalah karena diperkenankan berdoa untuk menjadi pemimpin. Ya, kalau merujuk pada kembali Anisa 34 itu, ya kita terus berusaha meningkatkan kualitas kita, ya keimanan kita, kemudian ilmu kita, gitu. Lalu memberi sesuai dengan kebutuhan orang. Nah itu bedanya sogok dengan sedekah kan begitu. Saya memberi ke si Mas, saya tidak mengharapkan balasan ke Mas, itu berarti saya kan sedekah. Tapi kalau saya memberi ke si Mas, tapi saya mengharapkan Mas memilih saya, nah itu sogok itu bedanya. Wujudnya sama tapi ini menurut fikih saya ya, pemahaman fikih seperti itu. Nah, Islam dalam hal politik itu sangat dicontohkan oleh ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, maka orang berkumpul untuk menentukan pengganti sebagai khalifah, bukan sebagai nabi. Intinya itu adalah bahwa antara Umar dan Abu Bakar itu saling tidak mau. Nah, kata Abu Bakar, engkau yang jadi khalifah. Abu Bakar, saya ini lemah, nanti di pressure oleh kelompok tertentu, saya tidak berlaku adil. Dan terbukti di dalam perjalanannya kejadian. Begitu juga Umar, kata Umar, aku tidak pantas jadi khalifah. Pemarah saya ini. Cepat naik hitam. Dan itu terbukti. Marah itu terus orang tuh panggil lagi tuh. Nah, jadi intinya dari situ adalah bukan memperlihatkan sesuatu yang bukan miliknya tentang kebaikan, justru memperlihatkan keburukan supaya orang tidak kecewa. Secara undang-undang di kita sebetulnya ada. Kalau orang pernah di penjara harus disampaikan ke layak umum bahwa saya pernah di penjara. Itu sebetulnya substansinya itu hampir sama lah. Nah, cuma dalam Islam itu kan karena kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan, takut sekali antara Abu Bakar dengan Umar itu apabila dia menerima amanah itu tidak amanah. Kalau sekarang kan berlomba-lomba membuat framing bahwa saya ini orang baik, orang sederhana, dan seterusnya. Dan itu konsultan politik itu seperti itu kerjanya. Dipotret dulu nih, kenyataannya berapa nilainya, misalnya 3. Nah supaya 7 itu apa yang dilakukan? Ada yang namanya bom, memberikan uang pada itu, kan tersebar tuh, disebarkan ininya berita. Jadi real politik hari ini orang tidak melakukan kebaikan di framing masyarakat itu bahwa dia itu berbuat kebaikan. Itu bedanya. Sehingga ya kenyataannya gitu kan. Ya, ada hal yang menarik tadi Pak disampaikan bahwa jalan tengah atau moderat itu mampu menjadi apa ya, lem perekat kepada kemajemukan yang ada. Dan pemimpin kita sebenarnya di Indonesia ini memang pasnya seperti itu. Bagaimana muncul sosok pemimpin yang diterima oleh berbagai macam komponen masyarakat yang majemuk. Ini tugas pemimpin wabil khusus dalam umat Islam, khususnya para aktivis-aktivis gerakan Islam dan sebagainya. Bagaimana mereka mampu bisa diterima sebagai sosok pemimpin di mana semua kelompok itu merasa nyaman dengan dirinya. Betul. Kalau enggak seperti itu,
sebenarnya secara fitrah, secara apa yang Allah sampaikan dari Quran itu belum ketemu. Dia hanya menjadi pemimpin di kelompoknya. Gitu. Ya, dia akan dipilih menurut kelompoknya saja. Ya. Tapi kalau ingin dipilih secara nasional, gitu ya, dalam ruang lingkup beraneka ragam partai politik, beraneka ragam orang dan sebagainya, maka dia harus bisa menjadi sosok yang diterima dari berbagai macam masyarakat tersebut. Dan arahan dalam Islam itu sebenarnya mudah, ya, bahwa semakin kita menjadi orang-orang yang baik, ya, minas solihin, banyak di situ. Versi baik kita secara standar umum masyarakat semua sama, gitu, ya. Sebagai seorang yang sanun amala, berbuat baik di dalam perkataannya, perbuatannya dan sebagainya, itu terus ditunjukkan, ya. Maka kita sebagai calon-calon pemimpin, ya, dari kelompok-kelompok yang ingin maju terkait dengan keberadaan dirinya sebagai pemimpin di masa yang akan datang, dari sekarang harus mengupayakan kebaikan itu dirasakan oleh semua orang. Betul. Kalau dirasakan oleh semua orang, ya otomatis dia akan kenal kebaikannya, kenal orangnya. Ya, tadi kan ada survei dari kalangan ilmiah perguruan tinggi. Orang yang akan memilih orang yang akan kenal, apalagi bahasanya Karaos, Kartos dan sebagainya, bukan artian ini, artinya kebaikannya dikenal. Betul. Maka dia akan lebih dipilih dibandingkan orang yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa data-data ini itu memang kalau ditarik secara secara etos budaya seorang pemimpin, ya tiada lain kebaikan yang harus dia lakukan. Itu mungkin berarti yang PR buat para aktivis Islam. Bagaimana kebaikan itu tidak tertampak hanya kepada kelompoknya saja. Betul. Harus tumbuh sebagai rahmatan lil alamin. Dan itu Allah sendiri, ya, kemudian contoh baginda Nabi Muhammad sendiri itu sudah mencontohkan. Iya. Ya, jadi itu terbukti ketika hasil pemilu 99. Itu ada peluang untuk perang saudara besar antara pengikut Habibie dengan pengikut Megawati. Nah, sebagai jalan tengahnya pemirsa ya Gus Dur itu. Nah, jadi dia maksudnya itu lebih bisa diterima. Karena Gus Dur itu waktu pemilu 99 malah di PKB itu banyak orang GMNI Pak. Dan memasang Saifullah Yusuf di Megawati di PDIP. Itu politik tingkat tingginya Gus Dur. Dan bahkan dia 6 bulan sebelum jadi presiden, guru spiritualnya tuh meramalkan bahwa dia akan jadi presiden. Itu yang untuk sebagian besar disebut dengan wali begitu. Orang lain mentertawakan seperti Luhut waktu di Singapura masih menjadi presidennya. Nah, itu luar biasa ini. Bahkan di Muktamar NU 84 dia bisa mengalahkan Soeharto. Soeharto pengennya bukan dia, namanya Abu Hasan. Dan Abu Hasan itu adalah bapaknya mantan wakil gubernur Anies Baswedan yang kedua. Nah, kalau kita teliti data di dalam perpolitikan Indonesia itu kan ada politisi Islam dan nasional. Nah, kalau saya lihat datanya itu seperti panitia 9, orangnya 9. Nah, itu yang politisi Islam itu hanya 3. Nah, 6-nya itu yang nasionalis. Apa definisinya? Nah, definisinya adalah politisi Islam itu seperti Nasir, berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi. Gitu. Dan di situ menurut Bung Karno, silahkan bertarung. Gitu. Ujungnya kan puting. Gitu. Perdebatan 4 tahun konstitusi itu hasil pemilu 55 sampai 59 itu sebetulnya di ujungnya sudah mau menang itu Nasir dan kawan-kawan itu, tapi karena melihat kalah itu kalangan PRI ya memanggil Bung Karno untuk pulang dari Jepang, lalu dekrit 59. Dan saya lihat kalau lihat disertasinya Yusril Buya itu tentang pemikiran filsafat politik daripada itu Nasir. Wah, luar biasa. Saya menilai bahwa pemikiran Nasir itu lebih hebat dari Bung Karno. Cuma karena mayoritas kita orangnya nasionalis ya.
Tetap saya melihat 30%. Jadi kemenangan partai berbasis Islam atau beradas Islam itu tidak jauh dari angka 33%. Saya mencoba misalnya DKI ya, itu nasional pun begitu ya, mayoritas. Artinya apa? Itu yang Islam tuh PKB, PKS, ya PAN sama P3. Itu jumlah suaranya tetap, Pak. Cuma yang seperti ini, misalnya hasil pemilu 99 PKS belum ada tuh DPRD Kabupaten Cirebon. Lalu 2004-nya dapat 6 tuh. Tapi tewas, PAN tewas, gitu ya, P3 tewas. Itu begitu aja. Nah, itu. Nah, kalau saya menafsirkan ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Itu ayat 1 sampai 5 tentang orang beriman bertakwa. Kemudian ayat 6 dan 7 itu kafir. Nah, kemudian 35% itu ayat 13 dari 20 itu 65%. Nah, itu peta manusia seperti itu. Nah, ada ahli tafsir meringkas apa itu yang dimaksud dengan munafik. Munafik itu seperti itu binatang seperti tikus ya. Nafiko namanya. Mondar-mandir antara di apa itu kalau jalan di atasnya gelap itu apa? Terowongan, terowongan. Nah, orang munafik itu di sana bagus, lari ke situ. Di sini bagus itu. Itu dijelaskan hanya dengan kalimat itu. Nah, di zaman Nabi banyak sekali itu. Bahkan Nabi itu tahu bahwa seperti itulah peta orang statistik. Nah, secara dinamisnya bisa nambah kurang lebih ya. Artinya yang 10% bisa jadi 15 gitu. Tapi ya sekitar itu aja. Ya. Jadi meskipun Partai Islam Bersatu ya tetap aja suaranya. Nah, ini merupakan satu bahan evaluasi kepada para mubalik, pendakwah. Ya menurut Pak ya, dikotomi tentang nasionalis, ya. Partai Islam memang sengaja menurut saya. Iya, iya. Biar tidak akan muncul terkait dengan di antara keduanya muncul para pemimpin-pemimpin di negeri ini yang memang sebenarnya bagian daripada kemajuan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ketika latar belakang apapun di negeri ini sudah sebenarnya pembangun negeri ini sudah mencontohkan dengan panitia 9 kali itu isinya kan beraneka ragam, beraneka ragam budaya, istiadat dan bahkan agama. Tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang membuat bangsa ini bisa berdiri sampai saat ini. Nah, harusnya sinyal-sinyal itu, ya apalagi sekarang masih bulan Agustus, muncullah para pemimpin-pemimpin yang mampu merekatkan itu semua. Jadi keputusan terbaik seorang presiden ataupun pimpinan negara dan sebagainya itu bagian daripada keterpaduan kebinekaan yang ada. Ketika tidak bisa mampu itu, contohnya ya sudah kita lihat bersama. Contoh-contoh pemimpin negara ini yang belum bisa mampu mengaplikasikan nilai kebinekaan itu di dalam masyarakat. Ini PR buat masing-masing kelompok. Untuk memunculkan dari masing-masing kelompok itu pemimpin-pemimpin yang hebat. Tugasnya mereka mencari orang-orang yang hebat. Sehingga muncullah bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena diambil dari orang-orang yang hebat. Yang besar. Itu barangkali Pak Haji. Jadi peta politik Indonesia itu bisa dilihat yang pernah menang Partai Islam itu P3 sama PKS di Jakarta. Kemudian di Sumatera Barat. Yang lainnya kalahnya. Gitu. Itu misalnya pertanyaan, kenapa agamanya sama, pilihan politiknya berbeda? Nah, itu bisa diambil dari teori psikologi pemikiran Islam. Jadi kelompok-kelompok tokoh di dalam Islam itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa sebagai orang Islam itu harus punya keinginan mendirikan negara Islam, khilafah, insya. Nah, ini diantaranya Maududi. Banyak tokohnya ada 9. Satunya dengan Maududi. Jadi harus begitu. Di Indonesia itu
kelompok Mujahidin, HTI. Ini kelompok yang pertama. Dalilnya itu telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Atau ya ayyuhalladzina amanu atiuha wa itu rasul ulil amri minkum. Itu dalil-dalil yang dipegang oleh kelompok ini, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kita sebagai orang Islam gak usahlah mendirikan khilafah negara Islam begitu. Yang penting bagaimana kita memasukkan nilai-nilai Islam itu ke dalam negara, yaitu masuk dalam konstitusi. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu artinya nilai-nilai Islam masuk ke dalam negara melalui konstitusi, undang-undang. Nah, melalui perundang-undangan. Itu sudah berhasil. Yang kedua misalnya Bank Islam, itu sebuah keberhasilan kelompok yang kedua ini. Tokohnya itu tokoh dunianya Fajrul Rahman. Tokoh Indonesia ada Nurholis Madrid, Aminah Iskandar, dan so on. Nah, kemudian kelompok yang ketiga berpendapat bahwa tidak ada hubungannya Islam dengan negara. Negara itu ngurus yang umum, sedangkan Islam itu ngurus yang privat. Sholat, puasa, dan sebagainya. Ini namanya Ali Raji, tokohnya. Dan itu dia adalah arsitek tumbangnya kekhalifahan Ottoman. Jadi orang Yahudi itu sudah berkali-kali bawa tonan emas, kalau menurut Tempo ya, nyogok supaya dia punya hak untuk mendirikan negara Yahudi di Israel. Tapi sogokan itu tidak pernah diterima. Lalu dia membuat Brutus, namanya Kemal Atatürk itu. Yang mayatnya, konon kabarnya, bau busuknya sampai sekarang. Seperti itu. Nah itu tokohnya begitu, umatnya pun seperti itu. Nah, makanya masuk ke dalam partai A, partai B. Memilih orangnya si A. Tapi yang menjadi penutup ini saya bahwa 25 Rasul itu hanya 3 yang menjadi kepala negara. Daud, Sulaiman, dan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi artinya kalau kita kalah dalam pemilihan kepala daerah, presiden, sebagainya, jangan berkecil hati. Karena peta Rasul aja seperti itu hanya 3. 3 dari 25 itu hanya 12% yang Rasul itu memimpin negara. Apapun namanya. Apa itu kerajaan atau khilafah. Seperti itu. Tutup dulu ya. Atau masih? Ya. Terima kasih, ini satu tema mudah-mudahan memberikan berkah dan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimati.